Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini anak-anak bertemu dengan Pak Eri ya. Kenapa Pak Eri sendiri? Karena Bapak Ibu ini sedang mempersiapkan sesuatu. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pagi hari ini, tentunya anak-anakku semuanya sehat ya. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa kita tetap memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini nanti kita akan mempelajari tentang macam-macam jenis pakaian, ya kan? Macam-macam pakaian atau jenis pakaian ya. Jangan lupa disiapkan dulu bukunya ya, seperti bukunya yang di Pak Eri ini. Kemudian anak-anak buka halaman 91 ya. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan dibuka dulu, kemudian menyimak apa yang akan dibacakan oleh Pak Eri. Ya, semuanya perhatikan bacaan tentang jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasanya digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kalian tadi telah mendengarkan apa yang Pak Eri bacakan, ya kan? Itu namanya membaca dengan intonasi. Jadi anak-anak, intonasi itu adalah tekanan saat kita membaca. Jadi dalam membaca itu mana yang harus dibaca tekan, mana yang harus dibaca biasa, mana yang harus berhenti, ada yang berhenti lama, ada yang berhenti tidak lama atau hanya sebentar. Dan anak-anakku semuanya, dari bacaan tadi, sekarang silahkan coba dicari informasi dari masing-masing paragraf. Nah, dari teks tadi itu ada 6 paragraf, ya kan? Silahkan carilah informasi dari paragraf ke-1 sampai di paragraf ke-6. Terus kemudian tuliskan di kotak ini ya, di kotak yang ada di buku ini ya. Nah, silahkan nanti dituliskan di situ ya, informasi dari masing-masing paragraf. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai mencari informasi, jadi untuk mencari informasi tadi bisa anak-anak digarisi ya, bagian yang penting. Contoh misalnya kita lihat dulu ya sebelum kita lanjut. Nah, contoh kita lihat di paragraf ke-1. Nah, paragraf ke-1 informasi yang bisa kita dapat apa? Mungkin setiap anak akan berbeda-beda informasi yang didapat. Contoh misalkan Pak Eri mendapatkan informasi dari bacaan tadi yang ini, yang Pak Eri tanda ini. Nah, ternyata ia siapa? Lani memiliki banyak jenis pakaian. Misalnya seperti itu juga bisa ini informasi dari paragraf ke-1. Pak Eri kasih satu contoh lagi, misalnya paragraf kedua, informasinya apa yang bisa kita dapat? Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Jadi Lani punya seragam
sekolah. Atau mungkin ada, Pak, saya jawab yang lainnya boleh tidak? Boleh. Jadi informasi dari paragraf ke-1 itu mungkin setiap anak bisa berbeda-beda. Seperti itu. Yuk kita lanjut. Kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman ke 90 berapa ini namanya, 94. Nah, bacaan tadi yang dibaca Pak Heri tadi yaitu tentang cerita Lani yang sedang mengamati jenis-jenis pakaian yang dimiliki oleh Lani. Nah, sekarang coba jenis pakaian apa saja yang dimiliki oleh Lani, terus kemudian apa kegunaannya, atau mungkin contohnya seperti apa. Misalkan Lani memiliki pakaian sekolah, ya kan? Lani memiliki pakaian sekolah. Silahkan ditulis di situ, ya kan? Pakaian sekolah misalnya seperti ini, ya kan? Contohnya apa? Seragam putih-putih, batik, ya kan? Kalau anak-anak punya pakaian seragam sekolah mungkin ada yang baju muslim, ya kan, modelnya yang seperti baju muslim, ada kaos olahraga yang seragam sekolah, ada baju pramuka. Jadi silakan ditulis. Terus nanti boleh bertanya sama orang tuamu punya pakaian apa? Misalnya, oh, orang tuaku punya pakaian kerja, ya kan? Contohnya apa? Misalnya kalau yang punya saudara, kebetulan saudaranya Gojek, pakaian kerjanya apa kalau Gojek? Oh, harus pakai jaket, ya kan? Oh, berarti jaket itu termasuk jenis pakaian. Pakaian kerjanya adalah jaket. Kalau yang kerja di bengkel, ada namanya pakaian kerjanya namanya wirpa. Dan seperti itu. Mungkin yang jadi dokter ada pakaian khusus lagi, ya kan? Apalagi saat pandemi seperti ini ada namanya APD, ya kan? Itu berarti jenis pakaian apa? Pakaian untuk kerja. Terus nanti mungkin ada pakaian yang untuk piknik, silahkan ditulis pakaian santai atau pakaian yang dipakai untuk pergi ke pesta. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut bacaan di bawahnya. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Perhatikan ya anak-anak, di gambar itu ada Siti dengan teman-temannya sedang bermain memanjat pohon. Nah, ternyata Siti selalu memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, memakai kerudung, memakai baju lengan panjang atau kaos lengan panjang. Terus ketika memakai celana juga memakai celana yang panjang. Berbeda dengan Lani tadi ya, yang memakai celana selutut. Berbeda juga dengan teman-temannya. Nah, meskipun kita ini memiliki kebiasaan dalam memakai pakaian, kita harus saling menghargai. Nah, kenapa kok kita harus menghargai? Lah, itu pertanyaan untuk anak-anak. Menurut anak-anak semuanya, kenapa kok kita harus saling menghargai pakaian yang dipakai orang lain? Mungkin anak-anak kalau saat bermain dengan teman-temannya, ada yang hanya memakai kaos, ada yang sukanya memakai hem, ya kan? Atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Kenapa kok kita harus saling menghargai? Silahkan dijawab pertanyaan itu di halaman berikutnya, ada di halaman 95, ya kan? Silahkan ditulis di situ. Terus kemudian kita lanjut di halaman 96, ada bacaan ya. Ini sebagai penutup yang terakhir, cukup kita baca saja. Yuk kita baca. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota, ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Nah, anak-anakku semuanya, ternyata yang beragam itu tidak hanya pakaian, tempat tinggal juga beragam. Dan ternyata tempat tinggal itu berdasarkan tempatnya nanti juga akan berbeda-beda. Contoh, orang yang tinggal di sekitar sungai, ya kan? Ada itu di daerah Kalimantan, ada yang tinggal di pinggir sungai besar ya.
Nah, yang tinggal di sungai besar itu biasanya rumahnya berbentuk panggung, ya kan? Ada juga yang tinggal di dekat pantai, rumahnya yang menjorok ke pantai, juga itu biasanya seperti panggung, di bawahnya ada tiang-tiang penyangganya. Beda lagi dengan orang yang tinggal di kota, apalagi di pegunungan, dan juga yang ada di desa, semuanya berbeda-beda. Ternyata perbedaan-perbedaan ini nanti akan menghasilkan kebiasaan hidup yang berbeda. Orang yang tinggal di sekitar sungai, di sekitar pantai, mereka akan pandai berenang. Terus kemudian orang yang tinggal di gunung mungkin tidak pandai berenang, tapi pandai memanjat pohon, karena mereka harus sering panen tanaman yang ada di yang harus memanjat pohon dan yang lain sebagainya. Berbeda lagi dengan orang yang ada di kota, ya kan? Semuanya akan memiliki kebiasaan yang berbeda berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, seperti itulah anak-anakku, Indonesia sangat beragam dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Indonesia yang baik, ya, kita harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan. Nah, demikian tadi anak-anakku untuk pelajaran hari ini. Kita belajar tentang cara mencari informasi dan mengenal berbagai macam jenis pakaian. Ada seragam, ada pakaian untuk di rumah, ada gaun untuk ke pesta. Demikian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.